Breaking news malam ini, Permisa, kapal selam KRI Nanggala 402 milik Angkatan Laut yang hilang kontak di perairan Bali diduga tenggelam setelah hilang kontak saat mengikuti uji coba peluncuran torpedo di Selat Bali. Dan ini cuplikan dari kapal KRI Manggala. Bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Diketahui KRI Nanggala 402 tenggelam di sekitar kedalaman 850 meter atau 2.788 feet di Laut Utara Bali. Mengapa kapal tersebut tenggelam dan apa penyebabnya akan dijelaskan oleh ahli dari Akademi Gas Balongan Teknik Perminyakan Kenji Yamagami. Ya, baik, terima kasih. Diketahui KRI Nanggala 402 tenggelam sekitar kedalaman 850 meter atau 2.788 feet itu di Laut Utara Bali yang diduga mengalami blackout. Apa itu blackout sendiri? Dalam istilah kapal, blackout itu dapat dikatakan juga sebagai tegangan listrik yang mati dalam sistem kelistrikan yang terjadi di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut. Sehingga hanya lampu emergensi saja menyala. Lalu, mengapa kapal bisa tenggelam? Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan. Saya Kenji Yamagami, NIM 100101111 dari kelas TPC, dari kampus Akademi Gas Balongan akan menjelaskan tentang mengapa kapal bisa tenggelam dan mengapa ketika kapal tenggelam, kapal selam tersebut, seluruh awak kapal tidak langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya kita terus berduka atas tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 yang merenggut
53 prajurit TNI. Semoga masih amal ibadahnya diterima di sini. Amin. Yang pertama, itu tuh cepat membuat air masuk ke dalam kapal. Jadi tuh ketika dia tenggelam, lalu karam, lalu terbelah, air sudah masuk ke dalam isi dari kapal selam KRI Nanggala 402 tersebut. Yang kedua, akibat adanya tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Nanti kita akan jelaskan. Dan adanya buoyancy negatif dan juga hukum Archimedes yang berlaku di dalam KRI Nanggala 402 tersebut. Nah, dari yang pertama itu sudah saya jelaskan bahwa ketika kapal selam tersebut awalnya utuh, lalu tenggelam, lalu terbelah, dan adanya kebocoran dan juga blackout, itu kan berarti otomatis tidak dapat mengapung, yang menyebabkan banyak dari air laut yang masuk ke dalam kapal Nanggala 402 tersebut. Lalu ada tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada fluida terhadap suatu luas tekanan kedalaman atau ketinggian tertentu. Otomatis dengan begitu dalamnya kapal selam tersebut tenggelam atau setara dengan 850 meter di bawah laut, atau secara feetnya itu 2708 feet di laut utara Bali tersebut, otomatis kapal selam tersebut akan mengalami tekanan hidrostatis. Nah, sedangkan tekanan hidrostatis air akan meningkat sebesar 1 atm setiap 10 meter. Berarti terhitung kan berapa atm kedalaman atm itu tekanan atmosfer. 1 atmosfer berarti ada 8,5 atmosfer tekanan hidrostatis dalam situ. Itulah yang menyebabkan salah satunya kenapa kru dari KRI Nanggala 402 tersebut tidak dapat kembali ke daratan ataupun menyelamatkan diri karena sudah terjebak di dalam kapal selam tersebut. Kemudian terdapat hukum buoyancy atau gaya apung. Jadi gini, saya jelasin secara singkat. Positive buoyancy itu gaya berat benda yang berada di atas itu massa jenisnya kurang dari air, maka akan terapung. Jadi itu kapal selam itu bakal terapung apabila gaya berat benda yang berada di atas itu massa jenisnya kurang dari air laut tentunya. Nah, atau gaya beratnya lebih ringan atau lebih kecil daripada gaya buoyancy atau gaya apungnya. Yang kedua, dari hukum buoyancy itu ada namanya neutral buoyancy. Apa itu neutral buoyancy? Itu adalah gaya berat benda yang berada di atas itu massa jenisnya sama dengan air, maka akan melayang atau bisa disebut juga gaya beratnya sama besar dengan gaya buoyancy-nya. Jadi dia tuh akan tidak mengapung di atas laut, tapi dia seperti melayang seperti kapal selam seperti masuk ke dalam air tersebut. Jadi sudah tidak ada lagi di atas permukaan air. Yang ketiga ada namanya negatif buoyancy. Nah, negatif buoyancy ini yang terjadi itu gaya berat benda yang berada di atas itu masih bisa lebih besar daripada air, maka akan tenggelam atau gaya beratnya lebih berat atau lebih besar dari gaya buoyancy-nya. Ini yang terjadi ketika keadaan kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut tersebut. Nah, ketika terjadi negatif buoyancy, ketika adanya tekanan hidrostatis, adanya kebocoran air masuk ke dalam ruangan ke dalam kapal selam tersebut, kapal selam KRI Nanggala 402 tersebut, maka sudah tenggelamlah, maka tidak dapat mengapung kembali kapal selam tersebut karena ada blackout juga tegangan listrik yang mati tersebut. Kemudian ada juga penerapan hukum Archimedes di situ. Hukum Archimedes tersebut terjadi karena kapal selam kan mampu mengatur massa jenisnya nih di dalam air. Nah, ketika KRI Nanggala 402 tersebut tenggelam, keadaan ini terbalik. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cairnya itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Ya, secara rumus kalau yang itu namanya FA lebih kecil daripada W. Nah, dari keempat penyebab tersebut, ketiga yang keempat itu Archimedesnya itu termasuk. Dan yang pertama ada cepat membuat air masuk dalam kapal dari kebocoran tersebut, adanya akibat tekanan hidrostatis, yang ketiga adanya buoyancy negatif,
yang mendorong kapal tenggelam ke bawah, tidak melayang atau tidak mengapung. Adanya hukum Archimedes juga yang menyebabkan KRI Manggala 402 ini tenggelam dan karam. Nah, kenapa bisa menjadi terbelah-belah? Karena kan namanya tenggelam, ada namanya force impact yang terjadi di dasar laut tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Kenji Magami dari Akamigas Bolongan, NIM 1901011 dari kelas TPC. Tunggu penyampaian yang sangat baik. Secara teoritis, tenggelamnya KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut sesuai konsep mechanical fluida. Jadi tidak ada lagi spekulasi-spekulasi yang negatif atau hoax-hoax dan lainnya. Alangkah baiknya kita berdoa agar dapat ditemukannya jasad atau mayat dari korban prajurit yang tenggelam, kru dari KRI Nanggala 402. Jadi tidak ada lagi lah isu-isu itu, lebih baik kita berdoa dapat ditemukannya jasad mayatnya beserta dan juga puing-puing dari KRI Nanggala 402 tersebut. Oke, saya pamit undur diri. Breaking news alert keluar.